Hai, selamat malam Tribuners. Kembali lagi di On Cam Every Night. Kali ini barengan Tini Absin tentunya. Nah, di On Cam Every Night kali ini, Tini udah kedatangan bintang tamu, seorang penyanyi wanita. Dan dia ini baru aja ngerilis single terbaru. Nah, kali ini kita juga bakalan ngobrol tentang rumah. Rumah apa nih yang dimaksud? Penasaran kan? Langsung aja kita sapa di sana udah ada Nui. Halo Nui. Halo Nui, gimana kabarnya hari ini? Hai, baik. Oke, lagi sibuk ngapain sih hari ini? Aku hari ini kerja aja. Oh, Kerja ya, kerja kantoran. kerja di kantoran. Hmm. Posisi lagi di Jakarta atau lagi di mana? Aku lagi di Singapura Oh, berarti kerjanya di sekarang. Singapura ya? Iya, kerja di Singapura. Oke, oke. Baik, oke Tribuners. Jadi, kalau yang belum tahu, jadi aku ini lagi ngobrol sama Nui. Jadi, Nui ini baru aja ngerilis lagu terbarunya atau single berjudul Home to Now. Jadi, congrats ya Nui untuk lagu terbarunya kali ini. Makasih. Oke, tapi ngomong-ngomong nih, single bertajuk Home to None ini sendiri menceritakan tentang apa sih, Nui? Boleh dong diceritain buat Tribuners yang lagi nonton hari ini. Essentially kayak home to none itu tentang mencari rumah, intinya perjalanan untuk mencari rumah. Perjalanan tentang mencari rumah. Mm-mm. Oke, kemudian yang nyiptain lagu sendiri ini siapa? Nui sendiri atau dari pihak lain? Aku yang nulis lagunya sih, dan produksinya dibantu sama produser ada. Oke, jadi nulis sendiri, bikin kayak nada dan musiknya sendiri kayak gitu juga nggak? Atau cuma sekedar Ya, liriknya aja? lirik kemana adanya aku bikin pas awal. Oke, baik. Kemudian kalau ini kan ditulis sama Nui sendiri. Ide ceritanya nih, didapat Nui dari mana? Sebenarnya kalau nulis, aku selalu nulis itu dapat inspirasi dari cerita-cerita diri sendiri yang pengen diekspresikan sih. Hmm, Jadi kayak ya ini salah satu lagu yang bentuk ekspresi diri. Ya. ekspresi diri. Hmm. Ekspresi diri seorang Nui atau ekspresi diri seseorang di lingkungan Nui sendiri nih? Ekspresi diri jadi seorang Nui ya. Oke, oke. Kemudian ada kisah di balik pembuatan single terbarunya ini nggak sih? Kemarin kan sempat bikin single pertamanya nih. Kemudian di single kedua ini ada kisah sendirinya nggak? Kisahnya itu maksudnya gimana? Ada cerita di balik lagunya Ya, atau cerita benar-benar. dari Benar, ada kisah tersendiri. Kemudian Nui bisa menulis lagu terbarunya ini. eh, cerita tentang lagunya sih kisahnya tentang dilema tentang apa arti rumah sih. Itu yang kayak nge-trigger aku untuk menulis sebuah lagu ini. Hmm. Oke. Tapi kalau ini kan mungkin kalau Tribuners belum tahu arti sebuah rumah nih. Kalau rumah kan dipikir orang-orang pasti sebuah bangunan atau sebuah atau apa gitu. Kalau di lagunya Nui sendiri ini rumah, arti rumah dalam lagu ini sendiri tuh sebenarnya bentuknya apa sih? Atau rumah bangunan atau yang seperti apa sebenarnya? Kalau dalam arti lagu ini rumahnya itu justru di konsep tentang rumah itu dipertanyakan sendiri. Apakah itu manusia, apakah itu surga, apakah itu dunia, apakah itu kayak cuman sekedar bangunan kayak gitu. Iya. Jadi kayak apa ya namanya? Jadi arti rumah sebenarnya untuk orang-orang itu seperti apa sih? Lebih seperti itu kan ya. Jadi kayak menemukan sebuah arti rumah untuk orang-orang itu seperti apa untuk kenyamanannya. Jadi beda-beda. Misal Hmm. nggak cuma bentuk rumah aja, nggak cuma bentuk bangunan aja kan yang dimaksud dalam Hmm. lagunya ini. Oke. Iya. Oke, kemudian kalau musik dari single Home to Nam ini sendiri dikemas seperti apa sih, Nui? Dikemas maksudnya gimana? Jadi kayak genre lagunya sendiri itu seperti apa? Oh, dulu pas awal buat lagu ini sebenarnya nggak pernah tahu genrenya itu apa ya. Hmm, Jadi sekedar mengalir aja gitu. yang mengalir aja gitu. Kalau misalnya masuk pop, oh iya pop. Kalau misalnya masuk, nggak mungkin masuk hip hop sih. Jadi kayak mungkin most likely pop ya.
Oke, jadi kayak, tapi kayak ini tuh sebenarnya lebih ke aliran musik yang disukai Nui sendiri nggak sih? Lagu Home to None ini sendiri? Eh, inspirasinya iya, Hmm. cuma kalau di genre lagu aku sebenarnya nggak begitu pop, tapi kayak because this is one of my creations, I like it anyway. Oke. Kemudian kalau karena ditulis sama Nui sendiri, berapa lama sih pembuatan single dari Home to None itu sendiri? Oh, pembuatannya tuh 1 hari sebenarnya. 1 hari doang. Kamu bisa cepet banget ya? Udah banyak yang dipendam, jadi gitu. Karena jadi kayak karena udah dipendam sendiri, akhirnya diungkapkan dengan sebuah tulisan akhirnya sama Nui ya. Iya, benar. Kemudian aku lihat kan lagu Home to None ini sendiri belum ada musik videonya ya, baru lirik videonya aja. Oh benar. Kira-kira bakalan ada musik videonya nggak sih, Nui? Lagu terbarunya ini? Aku belum tahu. Kayaknya sih untuk sekarang jawabannya masih belum tahu. Belum tahu. Kenapa? Iya. Nggak ingin dibikin kayak musik video kayak gitu misal? Lagi masih sulit soalnya kan aku masih di Singapura, dan kalau misalnya buat musik video tuh lebih baik kayak ketemu sama timnya yang ada di Indonesia kan, daripada kayak berpisah gitu sekarang. Ya. Oh iya, oke. Karena sekarang juga lagi pandemi juga kan ya. Jadi Ya masih pandemi. agak sulit. Oke, Iya. baik. Tapi kan ini kan lagi di Singapura. Kemudian apa namanya, labelnya berarti di Indonesia kan ya? Iya. Oke. Kemudian gimana tuh kok bisa akhirnya bertemu dengan label di Indonesia? Padahal kan Nui lagi di Singapura, atau sebelumnya memang Nui udah bergabung dengan label yang dinaungi sekarang ini? Belum pernah, justru aku belum pernah ada di label sebelumnya. Dan ini label pertama aku sih, jadi kayak mereka approach lewat Instagram. Wow. Iya. Kemudian apa sih dukungan dari label sendiri buat Nui di lagu single terbarunya Nui ini sendiri seperti apa sih? Dukungannya dalam bentuk apa? Maksudnya kayak gimana? Kayak kan ini label pertama yang diikuti Nui gini ya. Jadi kayak ayo dong Nui, gimana caranya biar apa bakat yang dimiliki Nui sendiri mungkin bisa diasah dengan baik, kemudian dilirik oleh label. Dan jadi dukungan yang diberikan label sendiri untuk karir Nui seperti apa? Oh, itu kayak buat mereka lebih menganjurkan untuk kayak benar-benar jadi diri sendiri aja sih. Dan itu karena aku memang orangnya kayak cara mengekspresikannya sulit. Jadi dari diri sendiri juga. Jadi kayak mereka ngedukungnya dengan cara kalau misalnya lagi sedih ya nulis. Kalau misalnya lagi perasaan apa nulis aja. Kayak gitu. Oke, tapi ngomong-ngomong, nama label yang apa namanya diikuti oleh Nui sendiri ini apa sih labelnya? Wonderland Records. Apa? Wonderland. Oh oke, di Jakarta ya? Jakarta, mereka pusatnya. Oke baik. Kemudian nih, apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan melalui single terbarunya Nui ini sendiri? Yang mau disampaikan sama orang-orang, sama pendengar. Ya, semua dong. Yang pendengar pendengar setianya Nui, tentunya pendengar setia karya-karya Nui, dan juga Tribuners malam ini yang lagi lihat on cam. Sebenarnya tujuannya untuk kayak orang nggak takut bertanya aja. Tujuannya kayak itu pesan yang pengen disampaikan sih. Soalnya kan kadang-kadang orang-orang udah kayak puas dengan jawaban yang dikasih dari generasi atas. Tapi sebenarnya mereka sendiri butuh lebih jadi anak-anak yang penasaran, yang kayak menelusuri jawaban dengan sendiri. Itu yang pengen aku sampaikan sih sebenarnya. Ya. Oke, baik. Kemudian kalau ngomong-ngomong lagu tentang Home to None ini sendiri kan menceritakan tentang bagaimana seseorang menemukan rumah untuk diri mereka. Ya kan, benar kan ya? Kayak diomongin sama Nui. Kemudian arti rumah menurut Nui sendiri itu seperti apa sih? Dan apakah Nui itu sendiri udah menemukan arti rumah bagi diri Nui? Belum ya.
Sebelum aku juga. Belum. Kenapa kemudian kan ini ditulis ini kan termasuk keresahan yang dirasakan Nui sendiri kan sebenarnya. Dan Nui pun juga masih berarti Nui pun juga masih bertanya-tanya rumah yang seperti apa yang diinginkan. Iya, benar. Jadi mungkin ini memang jadi keresahan semua banyak orang memang ya. Jadi sepertinya mereka menginginkan rumah seperti apa yang nyaman untuk diri mereka, atau bentuk rumah, atau bentuk bertemu dengan seseorang, atau bentuk apa untuk nyamannya sendiri, seperti itu ya. Iya. Oke. Kalau tadi kan kita udah ngobrolin tentang lagu atau single terbarunya Nui ini sendiri. Sebenarnya kalau Nui ini sendiri asalnya dari mana sih? Aku asalnya dari Bandung. Bandung. Iya. Bandung, Jawa Barat. Oke. Bandung, Jawa Barat. Nah, tapi ngomong-ngomong dengar-dengar nih sebenarnya nama Nui ini sendiri Naomi ya? Iya, namanya Naomi. Kenapa kemudian bisa dipanggil Nui? Apakah ada arti di baliknya Nui? Jadi dulu pas lagi cari nama artis, kan sebenarnya sebelum Nui itu Naoe. Naoe. Dan aku kayak kurang suka gitu pas udah join label. Dan mereka nanya mau ganti nama nggak? Terus aku kayak, oh iya mau ganti nama dong. Dan pas lagi ngobrol sama temen cari ide apa nama yang bagus ya, teman aku itu nggak pakai ngomong bahasa, pakai Prancis, pakai we. Oh, dan aku langsung pikir, oh bagus juga ya kalau ditambahin N depannya. Dan dicari di Google Translate, artinya ternyata dari Latin itu the new, baru. Arti namanya tuh baru. Jadi kayak, ya memang kayak menggambarkan chapter hidup aku yang sekarang aja sih, itu artinya. Jadi ingin lebih apa ya, menata masa depan, karir Nui ke depannya gimana gitu ya. Membuat sesuatu yang baru seperti itu. Yeah. Oke. Kalau Nui sendiri itu dulu memulai karirnya di industri musik sejak kapan sih? Udah dari sejak kecil atau gimana? Dulu pas karir musik itu sebenarnya aku nggak mandang itu sebagai karir sih. Aku mandangnya sebagai kayak hobi waktu dulu awalnya. Jadi pas ngelakuin hobi itu have fun aja sama temen-temen dari Jakarta. Mereka kayak approach aku pengen buat lagu. Dari semuanya kontaknya dari Instagram. Dan kayak dari lagu-lagu itu akhirnya 2 tahun baru dilirik sama label. Oh, oke. Jadi cuma iseng dan hobi-hobi aja sebenarnya ya. Iya. Oke. Kalau orang tua Nui sendiri ini sebenarnya juga terjun ke dunia musik, atau memang Nui sendiri aja nih yang suka sama dunia musik? Mama aku dulu kayak dia sempat jadi penyanyi dangdut ya. Oh. Oke, kemudian tapi dia kayak dipaksa sama orang tua ya, jadi dia kayak nggak mau jadi penyanyi dangdut, ya udah. Kira tapi itu langkah pertama mereka ke dalam musik, mama aku dalam musik industri, tapi akhirnya dia keluar juga. Oke. Jadi terjun ke dunia musik berarti apa namanya, bakat Nui ini sendiri diturunin dari ibunya Nui sendiri ya berarti ya? Kayaknya sih. Yeah. Oke. Kemudian tadi kan meskipun musik itu cuma sekedar hobi buat Nui, pernah dong Nui manggung atau sekedar nyanyi-nyanyi sama temen di kafe mungkin kayak gitu? Pernah nggak dulu? Oh, aku nggak pernah. Berarti cuma kayak nyanyi-nyanyi biasa sama temen-temen kayak gitu ya? Enggak, aku justru kayak kalau nyanyi itu aku sukanya di private. Oh, private, kenapa? Di kayak dalam kamar, belakang kamera, atau ya karena memang orangnya introvert aja kali ya. Jadi kayak lebih private, lebih keep it to myself. Ya. Oke. Tapi sekarang setelah merilis 2 single, Nui apakah tetap jadi orang yang introvert atau ada perubahan? Ya kalau pandemi sebenarnya udah mereda dan aku ada kesempatan buat kayak perform kecil-kecilan juga, I will do it. Oke. Baik. Tapi selama berkarir, berarti ini tahun keberapa Nui berkarir di industri musik?
Kalau berkarir itu aku baru banget kayak sekarang 7 bulan. Gitu. Baru 7 bulan? Hmm. Oke. Pengalaman apa aja yang udah didapetin Nui sendiri ketika udah terjun di dunia musik sendiri? Takut sih ya, kayak serem gitu. Kayak banyak artis yang lebih berkualifikasi daripada aku pikir. Terus kadang-kadang memang kayak suka banyak resah lah dalam diri sendiri, kayak apa harus gimana ya, apa yang harus dibuat ya supaya kayak lebih percaya diri lagi gitu dalam dunia ini ya. Oke, kemudian mungkin karena mulanya Nui jadi orang yang introvert tadi ya, jadi agak takut untuk kemudian terjun ke dunia musik. Tapi karena kan ini udah 7 bulan Nui masuk di dunia industri musik, dan tentunya dipaksa untuk tetap akhirnya percaya diri dong di depan publik. Nah, gimana nih caranya Nui sendiri untuk apa namanya ya, menghilangkan rasa ketakutan itu ketika berada di depan publik? Salah satu caranya sih yang aku lakuin itu buat nggak peduli sama apa yang orang pikir. Tapi kalau misalnya memang banyak pikiran, ke terapis. Oke, jadi kayak lebih oke bodo amat ya. Karena Nui di sini kan niatnya hanya untuk berkarya dan menghibur banyak orang kan ya. Aku kayak ya menghibur banyak orang nggak gitu. Mungkin lebih kayak pengen buat tempat buat orang jadi mengerti dirinya sendiri aja. Lebih kayak gitu ya. Oke, jadi lebih mengerti diri sendiri aja ya. Gak usah terlalu uh, ingin tahu pendapat orang lain. Oke, baik. Jadi kalau musik sendiri yang disukai sama Nui ini sendiri jenis musik apa? Aku suka experimental music. Wow, seperti apa itu? Boleh dong? Karena aku mungkin belum terlalu paham banget ya sama dunia musik. Experimental music itu yang kayak mereka nggak termasuk hip hop, rap juga enggak, R&B juga enggak, tapi semuanya tuh ada dalam kayak komposisi musiknya tuh semuanya ada di dalam situ. Tapi kalau didengerin bawa chill aja gitu. Oke, baik. Oke, aku taunya cuma kayak apa ya, musik pop, dangdut. Tapi ngomong-ngomong dangdut nih, tadi kan Ibu Nui sendiri kan sempat terjun menjadi seorang penyanyi dangdut. Sempat gak sih kemudian Nui mencoba untuk menyanyi dangdut kayak gitu? Kayak enggak deh. Mama nggak pernah ngajarin aku nyanyi dangdut. Kamu pernah terbesit gak kemudian untuk menyanyi dangdut kayak gitu? Seneng sih lagunya, kadang-kadang asik ya. Cuman buat aku nyanyiin beda ya. Beda genre. Beda genre, jadi sekedar menikmati aja akhirnya kalau musik. Sekedar menikmati. Ya. Oke, tapi kalau di Singapura lebih suka dengerin lagu apa aja? Di Singapura dengerin lagunya masih sama-sama aja sih. Cuman kebanyakannya international artist. Tapi sekarang belakangan ini lagi pengen coba denger Asian artist. Lebih kayak yang representasikan Asia generally. Oke, tapi kalau musisi sendiri yang diidolakan sama Nui sendiri siapa? Dari apa ya, musisi internasional maupun Indo mungkin? Siapa nih? Kalau internasional ada artis namanya Tanerel. Dia kayak independent artist. Dia buat label sendiri dan produksi, nulis juga sendiri. Dan ya, I admire people like that lah. Yeah. Kalau Indonesia nih, ada nggak yang menginspirasi juga, menginspirasi Nui untuk membuat sebuah karya kayak gitu? Ada nggak? Siapa? Ada Nadine Amiza. Oh iya deh, oh iya. Oke, kenapa kemudian mengidolakan dia? Ada apa dengannya? Musiknya juga tentang vulnerabilities, jadi tentang kelemahan diri sendiri yang dipamerkan sama dunia. Itu aku suka aja. Itu kayak bagi aku itu benar-benar kuat orangnya berarti.
Oke, baik. Jadi kayak mungkin ada kemiripan dengan Nui nggak sih? Kemudian bisa mengidolakan. Beda sih, kalau Nadine itu dia lebih puitis. Hmm, Kalau lebih aku lebih realistis. Jadi, ya. oke realistis. Oke, baik. Kemudian eh, apa ya? Karena ini kan Nui suka bikin lagu dan musik sendiri kan ya. Kemudian biasanya kalau lagi bikin lagu atau musik kayak gitu, ada ritual sendiri nggak sih biar ide-idenya itu muncul kayak gitu? Ada sih biasanya di kamar mandi. Wow. Ya selalu di kamar mandi. Jadi kalau misalnya lagi mandi, kalau lagi mandi atau lagi cuci muka aja lah ya, suka tiba-tiba kayak ada inspirasi datang gitu, kayak melodi, ya. Dan pas itu langsung buru-buru lagi, udah harus ditulis dan harus kayak dikeluarin gitu. Kalau nggak nanti hilang. Oke, jadi ketika di kamar mandi langsung muncul ide, keluar kamar mandi dong berarti. Nggak masih di kamar mandi, harus selesaiin dulu dong. Oke, jangan-jangan ini Nui bisa berjam-jam nih di kamar mandi buat nyari ide. Bisa. Bisa. Ya gimana? Oke, jadi kayak ibarat kamar mandi itu punya inspirasi tersendiri ya. Soalnya mereka kayak benar-benar apa ya, terkucilkan dari dunia. Jadi ya. Oke, jadi kayak ruangan hampa yang kemudian bisa membuat pikiran-pikiran lebih terbuka malah ya. Ide-idenya langsung keluar semua. Iya. Oke. Biasanya musik yang ditulis Nui itu sendiri bercerita tentang apa sih? Bercerita tentang cintakah atau apa kayak gitu? Atau random aja? Biasanya musik-musik yang aku tulis itu ceritanya tentang macam-macam sih, tapi pusat dasarnya itu tentang mental health, mental illness, dan cara deal with it, gimana caranya aku melihat dunia, dan gimana caranya aku kayak berjalan dengan dunia bareng-bareng. Kayak itu inti tulisan aku di dalam musik biasanya kayak gitu. Oke. Hingga saat ini nih, sampai saat ini nih, Nui udah nulis berapa lagu aja? Yang official atau yang kayak cuman dalam HP? Yang official juga, atau mungkin cuma coret-coretan tangan aja? Yang dipublish mungkin, ada berapa? Kalau yang mau dipublish itu total bakal ada 6 lagu. Banyak. Kemudian? Lumayan. Lumayan banyak ya. Oke, kemudian di 6 lagu ya tadi yang ditulis ya? Oke, itu bakalan akhirnya akan dipublish atau gimana? Oh, bakal dipublish. Itu kalau yang bakal dipublish ada 6 lagu. Tapi kalau misalnya di draft di HP itu kayak ada 50 lebih gitu. 50 lebih. Wow, dan itu didapatnya dari kamar mandi semua. Makasih kamar mandi. Oke, jadi wah, tapi kenapa aku di kamar mandi nggak bisa bikin karya kayak Nui ya? Cobain aja, nanti lama dulu. Harus 2 jam kayaknya. Aku biasanya kalau di kamar mandi cuma sekedar merenung apa kesalahan. Nggak bisa bikin karya. Biasanya abis lagi shower sih ya, di kayak pas lagi di apa kayak head showernya di atas kepala gitu, dan kayak ngerasa kehujanan kan, biasanya moodnya keluar semua. Oh, jadi kayak langsung merasakan hujan, kemudian oke, bisa dicoba, bisa dicoba. Siapa tahu aku bisa langsung menulis sebuah lagu. Coba aja dulu. Oke, mungkin dan Nui ini karena kita kan juga masih di masa pandemi nih. Selama pandemi ini kegiatan apa sih yang dilakuin Nui sendiri buat ngehilangin kebosanan? Biasanya nulis lagu sih, dan ketemu teman-teman paling lewat FaceTime waktu dulu ya. Tapi kalau untuk sekarang aku cuman ngelemin diri dalam kerjaan aja. Oke, nggak bikin karya kayak gitu nggak? Bikin karya sana sini, kadang-kadang aku juga gambar, buat lagu
gambar, nonton, baca buku, ya itu aja. Nui juga bisa gambar juga? Ya, bisa. Dikit-dikit. Oh, enggak Oke. sih, dulu justru aku background-nya gambar, bukan musik. Oh, malah menggambar. Kenapa kemudian bisa memilih musik? Nggak diterusin untuk berkaya bikin gambar kayak gitu? Sebenarnya sekarang kerjaan aku yang di Singapura itu masih ada hubungannya sama gambar. Hmm. Cuman bergerak gambarnya. Aku animator di sini. Oke, jadi seorang animasi juga ya, seorang animator dan juga seorang penyanyi, musisi. Wow, berarti darahnya seni banget nih Noi. Ya, makasih Tuhan. Oke, kemudian selain nulis lagu tadi, apa namanya? Selain nulis lagu, terus bikin musiknya, selama pandemi ini, Nui juga sering ngover-ngover lagu kayak gitu nggak sih? Dulu sering. Dulu pas lagi awal-awal pandemi sering banget. Biasanya lagu yang paling suka di cover Nui sendiri itu apa? Banyak banget. Banyak banget. Yang paling suka, menurut aku paling gampang ngena mood-nya sih lagunya Billie Eilish. Hmm, lebih mengena kayak gitu atau gimana? Lebih kena mood ya, lebih gampang ngerti orangnya. Oke, itu cover-cover lagunya Nui di uploadnya di mana aja? Di TikTok juga nggak? Atau di Instagram? Di Instagram biasanya, tapi upload kadang-kadang di YouTube. Oke, tapi Nui ikut kayak tren TikTok kayak gitu nggak sih? Jujur aku nggak begitu ngefans sama TikTok. Hmm, Jadi tapi sekarang belakangan ini lagi harus saya, oh iya memang TikTok dengan cara bisa kayak lebih apa ya? menghibur aja atau gimana? Lebih kayak membuka diri aja dengan kayak generasi-generasi yang memang suka TikTok gitu. Jadi kayak ya udah coba-coba sana sini lah. Oke, jadi mungkin buat hiburan aja kali ya, karena kita mungkin butuh hiburan di pandemi kayak gini juga. Mhm. Apalagi nih, kalau menurutku TikTok dan media sosial yang lainnya itu kayak apa sih, orang-orang pada kreatif-kreatif semua di masa pandemi kayak gini. Banyak banget ya. Iya bener ya. Terus Novi setelah ini bakalan ada project lain nggak sih? Setelah ini bakal ngeluarin satu single lagi September kayaknya. Wow, bulan September. Iya, Cepet banget. lagi diburu-buru. Dan ini boleh dong dibocorin single terbaru apa yang bakalan dirilis ini nanti tentang apa? Oh, aku pasti bakal harus discuss sama timnya dulu karena kita ada beberapa option dan untuk sekarang belum belum kepikiran yang mana dulu. Oh, berarti belum ditentukan. Belum ditentukan. Oke, tapi bakalan tetap rilis di bulan September itu kan ya? September mengena ke Oktober lah ya. Oke, baik, ditunggu single terbarunya lagi. Asik. Oke, kalau dikasih kesempatan nih Nui buat berkolaborasi, Nui pingin berkolaborasi dengan siapa nih? Penyanyi Indo mungkin ingin berkolaborasi dengan siapa? Aku sekarang lagi nggak kepikiran siapa-siapa sebenarnya. Aduh, Fokus dengan karirnya sendiri dulu berarti. kayaknya kalau misalnya ada kesempatan buat kolaborasi sih sama Nadine ya, kalau Hmm, bisa. Ya, itu Kenapa? aja sih. Kenapa ingin sama Nadina? Kayak lebih mudah gitu. Soalnya dia cewek. Aku lebih nyaman sama cewek. Jadi Oh, kayak ya. oke, tapi karena sama cewek dan mungkin genre musiknya sama-sama Nui kayak, jadi lebih gampang nanti berkolaborasi kayak gitu. Mungkin karena orangnya perasa-perasa gitu. Hmm, oke baik. Kemudian apa sih harapan Nui untuk lagu Home to None ini sendiri ke depannya? Harapannya untuk lagunya ini seperti apa? Harapan buat lagunya sih supaya lebih kayak jadi nemenin orang. Jadi kalau siapapun yang dengerin lagu ini supaya mereka ngerasa didengerin.
Kalau misalnya they ever feel like nobody's listen to them, nggak ada yang pernah dengerin mereka dalam hidup, atau mereka ngerasa sendirian, aku harap lagu aku tuh bisa nemenin mereka dalam saat-saat itu. Oke, baik. Jadi buat Tribuners, kalau mungkin kalian masih merasa bertanya-tanya, rumah yang kalian inginkan itu seperti apa untuk nyaman, boleh didengerin lagunya Nui, ya kan? Siapa tahu nanti terinspirasi, atau mungkin malah bisa bikin Tribuners galau juga, bingung, malah bikin, ini rumah ini apa yang mana nih sebenarnya? Oke, kalau Tribuners mau dengerin lagunya Nui nih, kita bisa dengerin di mana aja? Udah aktif on all digital platform, jadi kayak iTunes, Spotify, YouTube, and Deezer, and some other kayak platforms. Kayak udah keluar semua kok, jadi kayak bisa didengerin di situ. Oke, udah gampang berarti ya kalau mau dengerin lagu terbarunya Nui sendiri. Asal punya internet bisa. Oke, yang penting punya kuota, langsung klik. Gampang. Oke, terakhir Nui, sebelum kita tutup bincang-bincang kita malam hari ini, boleh dong kita dengerin suaranya Nui di single terbaru Home to Non ini sendiri. Suaranya? Oh, disuruh nyanyi. Iya, boleh dong. Langsung gitu kita dengerinnya, nggak cuma lewat YouTube atau apa kan. Jadi kesempatan Tribuners nih buat dengerin suara Nui sendiri langsung. Oke, aku coba ya. Oke. If the heaven does exist, would you come to me and read me this? If the fate that does exist, would you free me from this hellish bliss? Oke, terima kasih Nui, keren banget tuh lagunya. Oke, terima kasih. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget ternyata. Dan sukses ya Nui buat lagu terbarunya nanti. Ya, makasih. Oke, dan sukses buat karirnya juga. Semoga nggak takut lagi buat masuk di industri musik dan tetap berkarya ke depannya. Amin. Oke, terima kasih Nui udah ngobrol bareng Tini di On Cam Every Night kali ini. Dan, thank you for having me. Oke, semoga Tribuners yang nonton kali ini bisa dengerin lagunya Nui dan merasa terhibur. Oke, gitu aja obrolan Tini sama Nui kali ini. Kita berdua pamit undur diri dan sampai jumpa. Dadah! Ya itu tadi obrolan Tini bareng Nui di On Cam Every Night kali ini. Dan buat Tribuners yang mungkin mau request narasumber atau bintang tamu siapa yang mau diwawancarai sama Tini, boleh komen di bawah ya. Mungkin kita bisa usahain buat ngobrol. Oke? Dan jangan lupa Tribuners tetap saksikan On Cam Every Night setiap malam, setiap hari jam 9 malam tentunya di kanal YouTube Tribun News. Saya Tini pamit undur diri dan sampai bertemu di On Cam Every Night di lain hari. Dadah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.